Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gua udah kedatangan sebuah kartu grafis yang ukurannya gede banget ya. Dan ini kemarin-kemarin juga sempet dipakai sama si Reza Arab VGA cardnya. Dan yang kedatangan di gua ini adalah GeForce RTX 3090 Aorus Extreme, yaitu seri paling premium dan paling flagship untuk RTX 3090 keluaran dari Gigabyte. Untuk perkenalan GPU dari RTX 3090 itu seperti apa, gua rasa kalian juga udah pada tahu ya, karena mungkin udah nonton banyak review soal RTX 3090. Gue juga sempat ngebahas untuk RTX 3090 juga. Bahkan PC-nya si Dylan Pros kemarin juga udah pakai 3090. Terus sejak RTX 3090 pertama kali rilis, gue juga udah sempat membahas tuntas soal RTX 3090 itu seperti apa. Dan kemarin gue sempat bikin pengujian untuk game Cyberpunk 2077 dan itu di GPU RTX 3060 Ti. Nah, kali ini gue mau bikin video yang sejenis sebenarnya, tapi menggunakan kartu grafis ini, yaitu RTX 3090. Kira-kira setting seperti apa yang akan cocok untuk RTX 3090 jika memainkan game Cyberpunk 2077. Jadi kesannya ini RTX 3090 versus Cyberpunk 2077 seperti apa. Untuk pengenalannya gue nggak mengenalkan RTX 3090-nya lagi, jadi kita akan melihat lebih dekat aja kartu grafis yang satu ini secara desain seperti apa dari Aorus Extreme. Ini sepertinya adalah salah satu RTX 3090 yang paling bongsor ya. Desain Aorus Extreme punya bentuk yang sangat besar dan tebal, bahkan kartu grafis yang satu ini memakan 4 slot ekspansi. Ini akan membuat kalian kesulitan jika kalian menggunakan AIC card lain seperti tambahan sound card, WiFi card, dan lain sebagainya yang perlu colok ke slot PCI Express. Meski bongsor, bobot dari Aorus Extreme ini nggak begitu berat karena body covernya ini terbuat dari plastik. Dan jika diperhatiin lagi, sirip heatsinknya ini nggak begitu rapat. Hanya besar-besar aja sehingga jadi memakan 4 slot. Terus di paling bawahnya ini ada base vapor chamber serta heat pipe yang kelihatan emang sangat menjanjikan. Triple fan di sini juga ukurannya di atas rata-rata untuk sebuah kartu grafis. Tentunya ini udah mendukung Zero dB fan. Salah satu gimmick unggulan dari Aorus Extreme ini, dia memiliki OLED yang bisa difungsikan macam-macam, bisa untuk status indikator atau di custom sendiri. Cuma screen di sini belum bisa flip seperti milik iGame. Tapi cukup masuk akal karena VGA card setebal ini akan sulit untuk dijadiin vertikal jika masuk ke casing, dan perlu holder untuk mencegah sagging. Gimmick lainnya, Aorus memberikan figur kecil sebagai bonus di dalam paket penjualan yang bisa kalian pajang di setup atau di PC kalian. Tebelnya seri Aorus Extreme juga bukan karena memberikan cooling yang beefy aja. Mereka di sini mempersiapkan extra power limit untuk sustain boost clock yang tinggi. Seri Aorus Extreme diberikan power limit up to 450 watt. Ini jauh di atas standar RTX 3090 yang memiliki rating di angka 350 watt. Itu sebabnya sangat wajar apabila di sini perlu menggunakan 3x8 pin PCIe konektor dengan recommend power supply di angka 850 watt. Spesifikasi di atas kertas emang kelihatannya cuma beda 100-an MHz dari spek 3090 Founders Edition, tapi perbedaannya akan terasa setelah GPU-nya load karena memiliki extra power limit. Terlihat ketika menjalankan Cyberpunk 2077 pada resolusi 4K. Kalian bisa lihat di situ bahwa clock-nya sangat-sangat stabil bertahan di 2000 MHz lebih dan suhunya masih sangat adem. Ini nggak di overclock sama sekali dan akan sulit nemuin RTX 3090 yang sustain di 2 GHz dengan suhu serendah ini. Oke, sistem pengujian kita akan menggunakan Ryzen 9 5900X dengan motherboard ROG Strix B550XE Gaming Wi-Fi, ID Cooling Frostflow X360, G-Skill Trident Zinio 2x8GB DDR4 3600, NVMe SSD 2TB dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Untuk pengujian Cyberpunk 2077-nya, gue masih menggunakan versi 104 ya. Jadi ini belum di patch ke versi 105, yang dimana versi tersebut udah punya optimisasi untuk multi-thread CPU. Dan ini juga gue nggak men-tweak lewat hex editor ya untuk optimisasi thread CPU-nya. Karena sejauh ini juga yang gue lihat-lihat di internet, untuk CPU seperti Ryzen 9 5900X atau 5950X itu hampir nggak ada bedanya. Jadi yang terasa itu untuk CPU 4 core sampai dengan 8 core aja sih. Itu yang sejauh ini gue tahu ya, tapi kalau misalkan nanti udah ada update 105, apakah berasa apa enggak di 5900X atau 5950X, gue belum tahu. Jadi kita langsung aja masuk ke pengujiannya untuk Cyberpunk 2077. Untuk resolusi Full HD, pengujian pertama itu dengan set rata kanan. Settingannya ultra high, ray tracingnya psycho, abis itu DLSS quality.
Dengan preset seperti ini, jelas terlihat bahwa RTX 3090 sangat capable untuk menjalankan Cyberpunk 2077 untuk setting rata kanan. Dengan resolusi Full HD, memang jelas terlihat bahwa Cyberpunk 2077 akan memerlukan single-threaded performance yang kencang untuk CPU-nya. Detail gambar kalau seperti ini masih akan kelihatan detail dan tajam jika monitornya 22 sampai dengan 24 inch. Tapi, pengguna RTX 3090 rasanya sedikit banget yang memainkan game AAA pada resolusi Full HD. Karena jika monitornya 27 inch ke atas, detail dari setting grafik rata kanan akan tetap kelihatan blur di mata. Gue nggak ngetes untuk settingan grafik lainnya, karena targeting gue di sini adalah mengejar 60 fps pada resolusi tertentu. Dan untuk Full HD, RTX 3090 udah sangat bisa ngejar dengan setting rata kanan. Selanjutnya adalah resolusi 1440p atau 2K. Pengujian pertamanya itu adalah Ultra High Ray Tracing Psycho DLSS Quality alias full rata kanan. Dengan preset full rata kanan seperti ini, resolusi 1440p, kalian masih bisa mendapatkan rata-rata 60 fps. Meski rata-ratanya cukup meyakinkan di sini, detail teksturnya, ray tracingnya, serta DLSS Quality yang memperkuat kualitas gambar, dengan setting rata kanan seperti ini nggak sepenuhnya kalian mendapatkan 60 fps di semua skenario. Jika posisi banyak NPC seperti saat lokasi di pasar ini, FPS bisa drop ke 40-an, yang tandanya kalian perlu sedikit berkompromi. Tentu, drop FPS ini juga biasanya akan terjadi jika kalian sedang combat dengan banyak NPC. Pengujian berikutnya dengan setting ultra high juga, tapi ray tracingnya turun ke ultra, habis itu DLSS-nya tetap quality. Menurunkan ray tracing ke preset ultra nampaknya cukup membantu soal performa di sini. Rata-rata FPS yang tercatat adalah 67. Ketika free roam, kalian masih bisa lihat sendiri bahwa FPS-nya tembus ke 70-an dengan kualitas visual yang nggak terlalu berbeda jauh. Ketika masuk ke pasar dan bertemu crowd yang NPC-nya lumayan padat, FPS sama-sama mengalami drop, tapi seenggaknya di sini FPS masih ada di 50-an dan mendekati ke 60. Sehingga level toleransinya masih bisa banget dimaklumi. Buat gue pribadi, ini akan cocok jika menggunakan monitor 24 sampai dengan 27 inch dan udah mulai kurang untuk 32 inch ke atas. Selanjutnya adalah resolusi 4K. Pengujian pertamanya menggunakan preset Ultra High Ray Tracing Psycho dengan DLSS Quality alias full rata kanan. Dengan preset yang sangat memprioritaskan kualitas visual, RTX 3090 baru bisa sanggup mendapatkan rata-rata FPS di angka 30-an. Soal kualitas nggak perlu ditanya, resolusi 4K dengan preset kayak begini emang sangat memanjakan mata. Adegan pasar masih mengalami drop, tapi jika kalian perhatiin, ini dropnya tipis ya, meski turun dari 30 fps. Buat yang ngerasa nggak bisa toleransi fps segini, tentu setting seperti ini nggak akan layak. Tapi kalau bisa, ya gas aja. Lalu pengujian terakhirnya itu menggunakan setting Ultra High Ray Tracing Ultra dengan DLSS Ultra Performance. Dengan menurunkan ray tracingnya satu level, serta mengejar DLSS ke Ultra Performance, pada resolusi ini mendapatkan perubahan performa yang signifikan. Kalian benar-benar bisa nikmatin 4K 60 dengan preset seperti ini. Bahkan saat mendapatkan crowd FPS-nya ini masih bisa sustain di angka 60 FPS. Dengan menggunakan DLSS Ultra Performance, emang ada sebagian penalti pada visualnya. Contohnya seperti detail rambut, dedaunan, terkadang jadi kelihatan pixelate pada jarak tertentu karena AI belum sepenuhnya memproses kualitas gambar yang dibuat super sampling. Tapi kalau nggak terlalu diperhatiin, jelas RTX 3090 masih sangat bisa menghandle game ini dengan setting yang hampir rata kanan pada resolusi 4K di 60 fps. Oke, kira-kira segitulah pembahasan dari gua untuk RTX 3090 versus Cyberpunk 2077. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Oh ya, mengenai harga kartu grafisnya sendiri, sebenarnya ini masih ada di level harga-harga flagship RTX 3090. Range-nya ada di 34-35 jutaan kurang lebih segitu, dan mendapatkan gimmick-gimmick seperti mainan-mainan ini gua rasa masih ya udahlah ya. Memang rata-rata juga harga flagshipnya 3090 seperti itu kok. Oke, komen di bawah, kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.